Pagi hari yang harmonis, dengan meminum segelas teh yang manis, melangkah menuju jiwa yang optimis, menuju puncak gunung yang bernama Gelis. Ya, kami pun H-1 malamnya kami ke Pasar Ciroyom untuk membeli bahan-bahan makanan, bahan-bahan logistik yang diperlukan saat kita memuncak. Setelah itu kami pun langsung beranjak ke rumah Nano untuk mempersiapkan dan merapikan sekaligus mempacking barang-barang ke dalam carrier. Jadi kali ini kita akan packing barang-barang dulu buat pergi camping. Ya, ini aja sih. Jadi kita barang-barang mah nggak terlalu banyak. Yang penting estimasi sama perhitungan mantep lah, pas. Ketika semua barang sudah di-list, ketika semua barang sudah dirapikan, lalu kita masukkan ke dalam carrier. Nah, di sini pun saya juga dibantu nih oleh kawan Aldi, kawan lama saya. Dia mempunyai cukup pengalaman dalam segi memaking barang ke dalam carrier dengan baik dan benar. Sama kalau kita mau packing itu usahakan kita tahu medan yang bakal didaki itu kayak gimana gitu ya. Pertama ya kita estimasi cuaca kayak gimana juga, terus keperluan yang bakal kita lakukan di sana itu apa aja. Untuk masalah packing sendiri di sini kita menggunakan carrier yang sekitar 60 liter. Nah di sini kan ada matras ya, bisa dilihat sama teman-teman. Nah teknik pertama ini adalah masukkan matras ke dalam carrier. Nah fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membentuk carrier supaya tegak gitu. Jadi supaya tidak bebannya itu kemana-kemana gitu. Nah selain itu ketika kita sudah merapikan posisi matras ini dengan rapi, posisi yang kedua adalah simpan apapun yang paling ringan ini di bagian bawah carrier gitu, seperti keperluan pribadi kayak mau tidur misalkan atau baju ganti, sleeping bag dan sebagainya, itu dimasukinnya paling awal atau di paling bawah, posisinya ada di sini. Dengan fungsinya adalah semakin ke atas ini adalah supaya merasa beban kita tuh semakin ringan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita disimpan beban yang paling berat di bawah, nanti akan mencederai tulang pinggang kita gitu, nah itu bahaya gitu. Dan akhirnya saya mendapatkan ilmu baru dari Aldi mengenai cara memaking barang yang benar. Lalu kami pun bergegas pulang untuk istirahat karena kita akan berangkat besok pagi menuju puncak Gunung Gelis. Nah, kami pun pergi ke Gunung Gelis sekitar 10 orang. Ada Nui, ada Nano, ada Wandi, ada Fikri, ada Hadi, ada Bule, ada saya, ada Aldi, ada Mang Mamat, dan satu lagi rekan saya Dian. Tapi dalam keberangkatan kita tidak bareng dan kita ketemuan di tengah jalan, di pertengahan jalan menuju ke puncak Gunung Gelis. Ketika di pertengahan jalan, kami pun istirahat sambil menunggu teman yang sudah berjanjian di tengah jalan untuk bisa berangkat bareng bersama kawan-kawan. Nah, di sini ada Mang Mamat selaku ayahnya Wandi, dan beliau sebagai senior di antara kami semua. Beberapa saat kemudian akhirnya rekan kami datang juga, dan lalu kami bergegas kembali untuk langsung berangkat menuju puncak Gunung Gelis. Sedikit menunggu karena ada kesalahan teknis, kami pun mulai kembali bergegas menuju puncak Gunung Gelis. Dari kejauhan, puncak Gunung Gelis sudah sedikit menawan. Akhirnya sampai, dan kami pun memarkirkan motor di base camp dengan kawan-kawan di rumah warga. Langsung start. Kita ke Gunung Gelis yang bukan tempat wisata khususnya gitu kan, jadi aman lah gitu. Karena di atas puncaknya pun masih ada pemukiman warga juga gitu. Kita masih di sini menuju pos 1. Langkah demi langkah, detik demi detik, kami pun berjalan menuju pos 1 dengan perkiraan waktu yang kita tidak bisa tentukan, tergantung dari kondisi kesehatan, tergantung dari posisi langkah kaki yang kami kuatkan menuju puncak Gelis di ujung sana. Di perjalanan rekan saya Aldi mengambil kayu bakar, ya, agar ada kehangatan di puncak gunung nanti. Kehangatan api ya,
bukan kehangatan si dia yang selalu memberikan harapan palsu kepadamu. Hai. Merehat dulu. Kumaha kesan-kesannya naik ke Gunung Gelis? Gelis lah. Gelis lah. Gelis bisa. Gelis. Enjoy kan? Enjoy. Cokir sudah ya gula di gula. Stay dulu sebat, bahasa Sunda nama sebat. Kita pun lanjut ke pos selanjutnya. Di perjalanan, cuaca sudah mulai panas, membuat kering kerontang di dalam tenggorokan, membuat baju menjadi basah oleh keringat kita. Sekarang kita nggak tahu di pos berapa, yang penting lagi rehat dulu. Karena jalannya licin, bekas tadi gerimis, dan saya pun tidur hanya 1 jam. Sebelum memuncak itu pastikan kondisinya itu harus fit dulu. Jadi jangan sampai kurang istirahat harusnya. Terus makanan yang cukup gitu. Jadi harus sebelum berangkat tuh sarapan dulu lah minimal. Kami pun langsung berjalan lagi menuju pos selanjutnya, dan tak terasa kami pun sudah tiba di puncak bayangan. Nah, di sini sedikit semu, di atas sedikit gelap dan di bawah sedikit terang. Kemungkinan di atas akan terlihat seperti akan hujan yang sangat deras. Ya, semoga saja di atas tidak hujan. Langkah kakiku semakin ke atas semakin pegal, semakin berat. Ada di ketinggian berapa ya? Nah, yang tinggi lah, nggak tahu berapanya. Yang penting gak hujan. Kalau hujan kan bahaya sih, nanti di atas kita lihat pemandangannya. Sebentar lagi kurang lebih 20 menitan kita nyampe ke atas. Dan ternyata ketika saya mau menuju puncak, di seperempat perjalanan hujan pun datang. Gerimis-gerimis kecil dan akhirnya menjadi besar. Akhirnya sekarang hujan giricik sudah datang. Terus cepat-cepat naik. Semoga nggak terlalu belum deras sampai puncak, karena kalau deras membahayakan. Oke. Sudah mulai membesar bung hujannya. Gerimis berlalu dan akhirnya hujan membesar. Ya, sangat besar. Dan kami pun langsung bergegas membukakan keril dan mengambil flysheet dan membangun sebuah bivak dadakan yang kami buat. Ya, kami buat seadanya saja. Yang penting kami tidak kehujanan. Ketika bivak dadakan yang kami buat seadanya, kami pun langsung membuka makanan untuk mengisi energi kami untuk menuju puncak. Sambil menunggu hujan reda, kami pun bersantap-santap makan bersama dengan kawan-kawan. Akhirnya kita di sini masang bivak. Ternyata tadi kita dibohong-bohongin sama cuaca. Yang asalnya panas naik, udah kering kerontang. Akhirnya ketika mau menuju puncak, hujan besar. Jadi gimana menurut kalian kawan-kawan? Mengerikan. Tapi seru lah. Madi, happy aja. Dan kami pun menerobos hujan sampai menuju puncak. Oke, akhirnya kita sudah sampai di puncak. Dan akhirnya kami pun sampai di puncak. Badan basah kuyup dan kami pun langsung membuka keril untuk mengganti salin baju dan membuka makan-makanan, logistik, konsumsi lainnya untuk menggantikan energi di dalam tubuh kita yang sudah terkuras habis. Vitamin guys. Vitamin apa? Vitamin C, kuman hungkul. Sudah makan, saya pun tiba-tiba terlelap. Entah kenapa, mungkin kecapean dan lelah. Pagi hari saya pun terbangun. Namun sayang, saya tidak bisa melihat samudra di atas awan karena kabut menutupi semua pemandangan yang ada di sekitaran gunung sana. Sedikit bercengkrama pagi-pagi, saya pun langsung membuat sarapan di pagi hari, yaitu dengan membuat sosis goreng dan roti goreng. Sudah pagi, jam 8-an, dan kita lagi sedang sesi pemotretan buat Instagram, foto profil apapun. Kita sudah ada di puncak. Tak luput ketika memuncak, kami pun langsung berfoto-foto bersama, berfoto pribadi,
agar bisa diekspos di Instagram, di WA ataupun di Facebook. Ya, sebagai pengabadian momen ketika kita memuncak bersama kawan-kawan. Setelah kita berfoto bersama-sama, setelah kita memasukkan barang ke dalam keril, kami pun langsung bergegas turun pada jam 10 pagi. Ya, dengan konstur tanah yang sangat licin akibat kemarin hujan yang sangat deras, ini menjadi langkah yang sangat sulit. Karena ketika saya berpijak, saya pun tak luput sering tergelincir. Lama tak menuju alam, saya rindu akan lestari di sana. Saya pun naik ke atap rumah untuk melihat pemandangan gunung di atap sana. Sungguh indah dan asri. Jiwaku terengah-engah dan kaki pun ingin berjalan ke sana. Namun kemarin terhalang oleh wabah. Bagiku, alam pegunungan adalah tempat melepaskan penat, menenangkan hati dan pikiran, dan saya merindukan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan keindahan di muka bumi ini. Salam, rindu alam lestari. Di tengah perjalanan menuju turun, kami pun beristirahat sejenak sambil masak-masakan bersama. Menghabiskan sisa makanan yang tersisa, kami membuat mie instan, nasi dan lainnya. Oh iya, tak disarankan ya memakan mie instan ketika mendaki. Ya, makanan pun jadi, yang dibuat oleh Chef Hadi. Dan saya mengidolakan nasi tutungnya, karena itu sangat enak sekali. Ya, dengan mie, sosis, dan nasi, itu akan sangat membantu kami untuk mengganjal perut yang lapar ini. Dengan keinginan dan ikhtiar ingin memuncak ke gunung, akhirnya kesampaian juga saya dan teman-teman bisa mendaki ke puncak Gunung Gelis. Ya, memang tidak tinggi seperti gunung lainnya, namun ini sangat cukup untuk melepaskan rindu dan penat di alam sana. Baik, terima kasih sudah menonton jurnal 1 saya. See you perjalanan memuncak ke gunung selanjutnya. Saya Wildan Sojuangon. Salam dingin lestari.